Wajracandika Prasnaparamita Sutra. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. 1. Penyebab adanya perjamuan atau pembabaran Dharma. Demikianlah telah kudengar. Pada suatu waktu Sang Buddha sedang berdiam di Taman Jetawana di kota Sarawasti, di mana beliau berkumpul dengan 1250 biksu agung. Pada saat hampir tiba waktu makan, Sang Bagawa mengenakan jubah dan membawa mangkuk menuju ke kota Sarawasti untuk meminta dana makanan dari rumah ke rumah. Kemudian kembalilah beliau ke tempat semula. Setelah selesai makan, beliau merapikan kembali alat-alat makan dan jubahnya, membersihkan kaki, mengatur tempat duduk, dan kemudian duduk di atasnya. 2. Subhuti memohon penjelasan. Pada saat itu, yang Arya Subhuti bangkit dari tempat duduknya di tengah-tengah perjamuan itu, membiarkan bahu sebelah kanannya terbuka, berlutut di atas kaki kanan sambil merangkapkan kedua tangan dan bersujud dengan hormat sambil bertanya kepada Sang Buddha. Sang Bagawa, sungguh jarang terdapat Tathagata yang selalu mengingat dan melindungi para bodhisattva serta memberi petunjuk kepada mereka. Sang Bagawa, jika ada pria maupun wanita budiman yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, bagaimana seharusnya dia bertumpu dan mengendalikan hatinya? Sang Buddha menjawab, bagus sekali Subhuti. Seperti apa yang engkau katakan, Tathagata selalu mengingat dan melindungi para bodhisattva serta memberi petunjuk kepada mereka. Sekarang, dengarkanlah dengan baik. Aku akan memberitahukan kepadamu bagaimana seharusnya pria maupun wanita budiman yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi bertumpu dan mengendalikan hatinya. Ya, tentu Sang Bagawa, kami akan mendengarkan dengan gembira dan penuh perhatian. 3. Ajaran Mahayana yang sejati sebenarnya. Sang Buddha kemudian menjelaskan kepada Subhuti, semua bodhisattva mahasattva harus demikian mengendalikan hatinya dengan ikrar. Aku harus menyebabkan segala jenis makhluk hidup, baik yang terlahir dari penetasan telur, dari rahim, dari kelembapan, atau dari perubahan wujud seketika, baik yang memiliki wujud berbentuk atau tanpa wujud tiada bentuk, yang memiliki pikiran atau tanpa pikiran, yang tidak benar-benar memiliki pikiran atau yang tidak benar-benar tanpa pikiran, kesemuanya itu tanpa kecuali akan aku bebaskan untuk memasuki nirwana sempurna dan berhenti bertumimba lahir selamanya. Akan tetapi Subhuti, sekalipun tak terhitung dan tak terhingga, makhluk-makhluk hidup yang dibebaskan dari arus tumimba lahir, sebenarnya tidak ada satu makhluk hidup pun yang dibebaskan. Mengapa begitu, Subhuti? Jika seorang bodhisattva memiliki konsep atau mengidentifikasikan dirinya sebagai aku, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, atau sebagai kehidupan, maka dia sesungguhnya bukanlah seorang bodhisattva. 4. Hakikat kebajikan tanpa melekat. Lagi pula Subhuti, berkenaan dengan pelaksanaan dharma, seorang bodhisattva tidak boleh terikat oleh apapun sewaktu dia memberi. Dia tidak boleh terikat oleh wujud rupa sewaktu memberi. Juga tidak boleh terikat oleh suara, bau, rasa, objek sentuhan, ataupun objek pikiran dharma sewaktu dia memberi. Subhuti, seorang bodhisattva harus memberi dengan demikian. Dia tidak boleh terikat pada apapun ciri. Mengapa begitu? Jika seorang bodhisattva tidak terikat oleh apapun ciri sewaktu dia memberi, maka pahala dan kebajikannya adalah tak terukur. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah ruang angkasa di sebelah timur dapat diukur? Tidak dapat, Sang Bagawa. Subhuti, apakah ruang angkasa di sebelah selatan, barat, utara, atau ruang di antara, di atas, dan di bawahnya dapat diukur? Tidak dapat, Sang Bagawa. Subhuti, demikianlah pahala dan kebajikan dari seorang bodhisattva yang tidak terikat pada segala ciri sewaktu dia memberi adalah juga demikian tak terukur. Subhuti, seorang bodhisattva haruslah bersikap demikian sewaktu memberi, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran ini. 5. Hakikat sesungguhnya dari segala sesuatu. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dari ciri fisiknya? Tidak, Sang Bagawa. Tathagata tidak dapat dilihat dari ciri fisiknya. Mengapa begitu?
Sebab ciri fisik yang dikatakan oleh Tathagata itu sebenarnya bukan ciri fisik sejati. Sang Buddha membenarkan dan berkata kepada Subhuti, segala sesuatu yang mempunyai ciri adalah khayal dan palsu. Apabila engkau dapat memandang semua ciri sebagai bukan ciri, barulah kamu mengenal Tathagata sejati. 6. Keyakinan yang benar sangat sulit didapat. Subhuti berkata kepada Sang Buddha, Sang Bagawa, apakah di masa mendatang akan ada makhluk hidup yang setelah mendengarkan ajaran ini timbul kepercayaan yang murni? Sang Buddha menjawab, Subhuti, janganlah engkau berkata demikian. Setelah Tathagata meninggal parinirwana hingga 500 tahun terakhir dari zaman berakhirnya Dharma, kelak masih terdapat mereka yang dengan tekun menjalankan sila dan mengumpulkan pahala yang akan mempercayai ajaran ini dan menerimanya dengan tulus. Ketahuilah bahwa orang seperti ini telah menanam akar kebajikan di masa lampau, bukan hanya pada 1 Buddha, 2 Buddha, 3, 4, 5 Buddha, melainkan telah menanam akar kebajikan pada jutaan Buddha yang tak terhitung. Mereka yang mendengar kalimat-kalimat dari sutra ini dan membangkitkan sekejap pikiran dan keyakinan murni, semua ini akan diketahui dan dilihat oleh Tathagata. Mereka akan memperoleh pahala dan kebajikan yang tak terukur. Mengapa begitu? Karena makhluk hidup seperti ini sudah tidak lagi terikat pada segala konsep tentang keakuan, manusia, makhluk hidup, dan usia kehidupan. Juga tidak pada objek pikiran dharma dan juga bukan objek pikiran non-dharma. Mengapa demikian? Karena jika hati makhluk hidup masih melekat pada konsep, maka mereka selalu terikat pada konsep yang membedakan keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Ataupun jika masih melekat pada objek pikiran dharma, maka ia masih terikat pada konsep keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Mengapa demikian? Ataupun kalau ada makhluk hidup yang masih melekat pada bukan objek pikiran non-dharma, maka ia masih terikat pada konsep keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Untuk alasan itulah engkau tidak boleh terikat pada dharma, juga pada bukan dharma. Mengenai prinsip itu, Tathagata sering berkata, kalian para biksu harus mengerti bahwa dharma yang kuuraikan adalah bagaikan rakit, bahkan dharma sekalipun harus dilepaskan, apalagi yang bukan dharma. 7. Tiada yang diperoleh ataupun diucapkan. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi? Apakah Tathagata telah mengajarkan dharma? Subhuti menjawab, seperti apa yang kami pahami dari ajaran Sang Buddha, sebenarnya tidak ada dharma tertentu yang dinamakan Anuttara Samyak Sambodhi, dan juga tidak ada dharma tertentu yang diajarkan oleh Tathagata. Mengapa begitu? Sebab dharma yang diajarkan oleh Tathagata semuanya tidak dapat dipegang atau dibicarakan dengan kata-kata. Itulah dharma yang tidak berwujud, dan oleh karenanya para nabi dan orang suci semuanya sama-sama memperoleh dharma tanpa gaya, asamta, dharma tanpa kondisi, unconditioned dharma, walaupun berbeda atas kesadaran masing-masing untuk mencapainya. 8. Semua Buddha lahir berdasarkan ajaran dharma ini. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Kalau ada satu orang memenuhi jutaan dunia dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, apakah pahala dan kebajikan yang diperolehnya banyak? Subhuti menjawab, banyak sekali Sang Bagawa. Mengapa begitu? Sebab pahala dan kebajikan itu bukanlah pahala dan kebajikan sejati sifatnya. Oleh karenanya Tathagata mengatakan pahala dan kebajikannya sangat banyak. Di lain pihak, jika ada seorang lain yang menerima dan mempertahankan sutra ini sekalipun hanya 4 bait gatanya, serta menjelaskan kepada orang lain pahala dan kebajikannya akan melebihi orang yang pertama. Mengapa begitu, Subhuti? Semua Buddha dan jalan yang ditempuh untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi berasal dari sutra ini. Subhuti, apa yang disebut sebagai Buddha Dharma itu pada hakikatnya bukanlah Buddha Dharma. Oleh karena itu dinamakan Buddha Dharma. 9. Kebenaran sejati tidak melekat pada wujud apapun. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat srotapanya, telah memasuki arus atau tingkat pertama kesucian, boleh mempunyai pikiran, aku telah memperoleh hasil srotapanya? Subhuti menjawab, tidak boleh, Sang Bagawa. Mengapa begitu? Srotapanya berarti memasuki arus suci, tetapi sebenarnya dia tidak memasuki apapun. Dia tidak memasuki kesejatian wujud, suara, bau, rasa, sentuhan, dan objek pikiran. Oleh karenanya dia dinamakan Srotapanya. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai
Sakra Dagami telah memasuki arus tingkat kedua kesucian, boleh mempunyai pikiran. Aku telah memperoleh hasil Sakra Dagami. Subhuti menjawab, tidak boleh Sang Bagawa. Mengapa begitu? Karena Sakra Dagami berarti seseorang yang kembali hanya satu kali lagi ke alam dewa atau manusia, tetapi sebenarnya bagi dia sendiri sudah tidak ada kelangsungan pergi datang, maka dia dinamakan Sakra Dagami. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat Anagami yang telah memasuki arus tingkat ketiga kesucian boleh mempunyai pikiran, aku telah memperoleh hasil Anagami? Subhuti menjawab, tidak boleh Sang Bagawa. Mengapa begitu? Karena Anagami berarti dia yang tidak kembali lagi ke alam dewa atau manusia, tetapi sebenarnya dia sendiri tidak memiliki pikiran datang atau kembali lagi, maka dia dinamakan Anagami. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat boleh mempunyai pikiran, aku telah memperoleh kearahatan? Subhuti menjawab, tidak boleh Sang Bagawa. Mengapa begitu? Karena sebenarnya tidak ada dharma yang dinamakan arahat. Sang Bagawa, apabila seorang arahat mempunyai pikiran bahwa aku telah mencapai kearahatan, itu berarti masih ada kemelekatan pada keakuan manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Oh, Sang Bagawa, Sang Buddha mengatakan bahwa aku telah berhasil menjalankan samadhi tanpa pertentangan, bahwa aku adalah yang terunggul di antara manusia, bahwa aku adalah arahat yang terunggul dalam membebaskan diri dari segala nafsu keinginan. Akan tetapi, Sang Bagawa, aku tak pernah mempunyai pikiran, aku telah mencapai kearahatan, atau menjadi seorang arahat yang terbebas dari nafsu keinginan. Jika aku mempunyai pikiran, aku telah mencapai kearahatan, Sang Bagawa tidak akan berkata bahwa Subhuti adalah orang yang paling berhasil menjalankan ketenangan. Karena Subhuti sesungguhnya tidak merasa menjalankan kehidupan pertapaan, maka ia telah diberi nama Subhuti yang memiliki arti yang gemar menjalankan ketenangan. 10. Memperindah tanah suci Buddha. Sang Buddha berkata kepada Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah ada dharma ajaran apapun yang diperoleh Tathagata sewaktu berada bersama Buddha di Pankara? Tidak, Sang Bagawa. Sebenarnya tidak ada dharma apapun yang diperoleh Tathagata sewaktu berada bersama Buddha di Pankara. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah para bodhisattva memperindah tanah suci para Buddha? Tidak, Sang Bagawa. Mengapa begitu? Karena tanah suci alam para Buddha itu pada hakikatnya tidak perlu diperindah lagi. Hanya dalam penjelasan digunakan kata memperindah. Oleh karena itu, Subhuti, para bodhisattva masa tua harus menumbuhkan pikiran yang murni dan jangan menumpukan hati pada segala wujud. Dia tidak boleh menumpukan hati batinnya pada suara, bau, rasa objek sentuhan dan objek pikiran. Dia tidak boleh menumpukan hatinya pada apapun dan dimanapun. Subhuti, andai kata ada orang yang tubuhnya sebesar gunung Semeru, bagaimana pendapatmu? Apakah tubuh itu besar? Subhuti menjawab, sangat besar Sang Bagawa. Mengapa begitu? Karena apa yang diuraikan oleh Sang Buddha itu adalah bukanlah tubuh yang sesungguhnya, sejati. Oleh sebab itu dikatakan tubuh itu sangat besar. 11. Keunggulan berkah yang tak berkondisi, asam sekrata. Subhuti, jika terdapat sungai Gangga yang banyaknya bagikan butir-butir pasir di sungai Gangga, bagaimana pendapatmu? Apakah butir-butir pasir dari keseluruhan sungai Gangga tersebut dapat dikatakan banyak? Subhuti menjawab, sangat banyak Sang Bagawa. Hanya jumlah dari keseluruhan sungai-sungai Gangga itu saja sudah tak terhitung banyaknya, apalagi isi butir-butir pasirnya. Subhuti, akan kututurkan dengan sebenarnya. Jika ada seorang pria atau wanita budiman dengan menggunakan 7 macam permata mulia untuk memenuhi dunia yang banyaknya bagai butir-butir pasir di semua sungai Gangga tersebut dan memberikannya sebagai dana amal, apakah dia akan memperoleh banyak pahala? Subhuti menjawab, sangat banyak Sang Bagawa. Kemudian Sang Buddha menuturkan lebih lanjut pada Subhuti di lain pihak. Jika ada seorang pria atau wanita budiman menerima dan mempertahankan sutra ini sekalipun hanya 4 bait gatanya saja, serta menjelaskannya kepada orang lain, maka pahala dan jasa kebajikannya akan jauh melampaui pahala dan kebajikan orang yang sebelumnya atau pertama. 12. Penghormatan terhadap ajaran yang benar.
Lagi pula Subhuti, perlu engkau ketahui bahwa semua dewa, manusia maupun asura di dunia ini harus memberi persembahan ke tempat di mana biar sekalipun hanya 4 bait gata dari sutra ini dibacakan, sebagaimana halnya pada tempat suci atau wihara, apalagi kalau di tempat itu ada orang yang bisa menerima, mempertahankan, mempelajari dan membacakan sutra tersebut, Subhuti, maka perlu engkau ketahui bahwa orang yang demikian itu telah mencapai dharma yang paling utama dan langka. Di tempat manapun sutra suci ini berada, di sana terdapat hadir Buddha dan para siswa Buddha yang menghormati sutra ini. 13. Menerima dan mempertahankan ajaran Dharma yang benar. Kemudian Subhuti berkata kepada Sang Buddha, "Oh Sang Bhagawa, nama apakah yang harus diberikan kepada sutra ini dan bagaimana kami harus menerima dan mempertahankannya?" Sang Buddha memberitahu Subhuti, sutra ini disebut Wajra Cedika Prasna Paramita. Engkau harus menerima dan mempertahankannya dengan nama ini. Mengapa begitu, Subhuti? Prasna Paramita yang dibicarakan Sang Buddha sebenarnya bukan Prasna Paramita kesempurnaan kebijaksanaan, tapi hanya dinamakan Prasna Paramita. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah ada dharma yang diajarkan oleh Tathagata? Subhuti menjawab, Sang Bhagawa, Tathagata tidak mengajarkan sesuatu apapun. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah jumlah butir-butir debu yang memenuhi ribuan alam jagat raya 3.000 maharibu dunia dapat dikatakan banyak? Subhuti menjawab, sangat banyak, oh Bhagawa. Subhuti, butir-butir debu yang dikatakan oleh Tathagata itu bukanlah butir-butir debu, namun hanya dalam bahasa percakapan dinamakan butir-butir debu. Begitu pula jutaan dunia jagat raya yang dikatakan Tathagata itu bukanlah dunia, itu pun hanya diberi nama dunia saja. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dengan mengenal ke-32 ciri fisiknya? Tidak dapat, Sang Bhagawa. Seseorang tidak dapat melihat Tathagata dengan mengenali ke-32 ciri fisiknya. Mengapa begitu? Karena apa yang dikatakan ke-32 ciri-ciri oleh Tathagata itu hanyalah ciri lahiriah saja, maka dinamakan 32 ciri. Subhuti, jika di satu pihak ada seorang pria atau wanita budiman yang mendedikasikan hidupnya berkali-kali untuk tujuan kebajikan, amal bakti sebanyak butir-butir pasir di sungai Gangga, dan apabila di pihak lain jika ada seseorang yang menerima dan mempertahankan sutra ini sekalipun hanya 4 bait gata dari sutra ini dan menjelaskannya kepada orang lain, maka pahala yang diperolehnya akan lebih besar daripada orang sebelumnya atau pertama. 14. Pencapaian Nibbana dengan tidak melekat. Pada saat itu, Subhuti setelah mendengarkan uraian-uraian yang dalam dari sutra ini diliputi pengertian dan rasa haru sehingga mencucurkan air mata, berkata kepada Sang Buddha, sungguh menakjubkan Sang Bhagawa, arti dari kata-kata yang dibabarkan oleh Sang Buddha dalam sutra ini sungguh dalam dan luas. Walaupun aku sejak lama telah memperoleh mata kebijaksanaan sampai sekarang, belum pernah kami mendengar sutra yang demikian mendalam. Oh Bhagawa, jika seseorang setelah mendengar penjelasan sutra ini kemudian timbul hati murni yang penuh keyakinan, maka orang tersebut akan menyadari konsepsi ciri sejati. Perlu diketahui bahwa orang demikian telah memperoleh pahala kebajikan terunggul yang jarang terdapat. Sang Bhagawa, ciri sejati bukanlah ciri rupa lahiriah, oleh karenanya dinamakan oleh Tathagata sebagai ciri sejati. Sang Bhagawa, sekarang sewaktu kami mendengar ajaran suci yang demikian, kami bisa percaya dan memahami, lalu dapat menerima dan melaksanakannya dengan keyakinan dan pengertian tanpa kesulitan. Di masa yang akan datang pada 500 tahun terakhir, pada zaman berakhirnya Dharma, akan ada makhluk hidup yang sewaktu mendengar sutra ini bisa percaya, memahami, lalu menerima dan melaksanakannya. Orang ini adalah orang yang telah mencapai pahala unggul dan luar biasa. Mengapa begitu? Orang ini sudah terbebas dari konsep keakuan manusia, makhluk hidup dan kehidupan. Mengapa begitu? Karena konsep keakuan pada hakikatnya bukanlah konsep sejati. Begitu pula ciri tentang manusia, makhluk hidup dan kehidupan, itu semua bukanlah ciri sejati, seperti sebuah ilusi. Karena itu mereka yang melepaskan segala konsep-konsep dan ciri-ciri disebut Buddha. Sang Buddha berkata kepada Subhuti, demikianlah seperti yang engkau katakan, jika ada seseorang yang setelah mendengarkan sutra ini tidak terkejut, tidak gentar, dan tidak takut melaksanakannya, hendaknya diketahui bahwa orang ini benar-benar luar biasa. Mengapa begitu, Subhuti? Apa yang Tathagata katakan sebagai paramita terunggul sebenarnya bukan paramita terunggul. Oleh sebab itu dinamakan paramita terunggul. Subhuti, santi paramita, paramita kesabaran dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan santi paramita. Oleh sebab itu dinamakan santi paramita. Mengapa begitu, Subhuti? Itu bagikan di masa lampau sewaktu Raja Kalingga memotong anggota tubuhku. Pada saat itu aku tidak melekat pada konsep keakuan manusia, makhluk hidup dan kehidupan.
Mengapa begitu? Sewaktu anggota tubuhku dipotong satu persatu, jika aku masih melekat pada konsep keakuan manusia makhluk hidup dan kehidupan, tentunya akan timbul rasa marah dan benci. Subhuti, selanjutnya aku teringat bahwa di masa lalu, selama 500 kehidupan yang terakhir, aku hidup sebagai pertapa yang melatih kesabaran. Di dalam semua kehidupan tersebut, aku telah tidak melekat atau terikat pada konsep keakuan manusia makhluk hidup dan kehidupan. Oleh sebab itulah Subhuti, seorang bodhisattva harus melepaskan semua wujud dan konsep. Ketika membangkitkan pikiran Anuttara Samyak Sambodhi, dia harus menumbuhkan hati batin yang tidak bertumpu pada wujud. Dia harus menumbuhkan hati batin yang tidak bertumpu pada suara, bau, rasa, objek sentuhan, dan objek pikiran. Dia harus menumbuhkan hati batin yang tidak bertumpu pada apapun dan dimanapun. Setiap tumpuan hati adalah bukan tumpuan sejati. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan hati Sang Bodhisattva tidak boleh bertumpu pada wujud sewaktu dia memberi. Subhuti, untuk memberi manfaat kepada semua makhluk hidup, seorang bodhisattva harus memberi dengan demikian. Semua wujud dan konsep yang dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan wujud dan konsep, dan semua makhluk hidup dikatakan sebagai bukan makhluk hidup. Subhuti, Tathagata adalah satu-satunya yang membicarakan kebenaran, yang membicarakan kenyataan, yang membicarakan apa yang sebenarnya, yang tidak membicarakan yang palsu, dan yang tidak membicarakan apa yang tidak sebenarnya. Subhuti, Dharma yang diperoleh Tathagata itu bukanlah nyata atau tidak nyata, semu. Subhuti, jika seorang bodhisattva dalam melakukan kebajikan berdana, batinnya masih melekat pada segala sesuatu Dharma. Sewaktu dia memberi, maka dia bagikan seorang yang memasuki kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, jika seorang bodhisattva yang batinnya tidak melekat pada segala sesuatu Dharma, sewaktu dia melakukan kebajikan berdana beramal, maka dia bagaikan seorang yang matanya dapat melihat di bawah cahaya matahari yang terang, sehingga dia bisa melihat segala wujud atau rupa. Subhuti, di masa yang akan datang, jika seorang pria atau wanita budiman dapat merenungkan, menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini, maka Sang Tathagata dengan kebijaksanaan Buddha akan segera mengetahui dan melihat orang tersebut. Dia akan memperoleh pahala dan kebajikan yang tak terukur dan tak terbatas. 15. Pahala kebajikan dari ketekunan mempertahankan sutra. Oh Subhuti, andai kata terdapat seorang pria atau wanita budiman yang di pagi hari menggunakan tubuhnya untuk perbuatan amal bakti berkali-kali sebanyak butir-butir pasir di sungai Gangga, dan kemudian di waktu siang hari maupun di malam hari melakukan perbuatan yang sama, menggunakan tubuhnya untuk melakukan perbuatan amal sebanyak itu, dan dengan cara yang sama ini selama berjuta-juta kalpa lamanya ia menggunakan tubuhnya sebanyak butir-butir pasir sungai Gangga untuk beramal bakti. Di lain pihak, bila mana ada seseorang lainnya mendengar sutra ini dan mempercayainya dengan sepenuh hati, maka pahalanya akan melampaui orang yang pertama. Apalagi kalau ada yang bisa menerima, menyalin, mempertahankan, mempelajari, membacakan, dan menjelaskan isinya kepada orang lain. Subhuti, pahala dan kebajikan dari sutra ini adalah tak terungkapkan, tak terbayangkan, tak terbatas, dan di luar semua pujian. Sutra ini dibabarkan oleh Tathagata bagi mereka yang telah menempuh jalan Mahayana, mereka yang telah menempuh ajaran Mahayana tertinggi utama. Jika seseorang bisa menerima, mempertahankan, mempelajari, membacakan, dan menjelaskan sutra ini kepada orang lain, mereka akan diketahui dan dilihat oleh Tathagata. Orang yang demikian telah mencapai pahala dan kebajikan yang tak terukur, sangat menakjubkan, tak terbatas, serta tak terungkapkan dengan kata-kata. Sehingga dengan demikian orang tersebut akan menjadi pewaris Tathagata yang mempertahankan Anuttara Samyak Sambodhi Tathagata. Mengapa begitu? Subhuti, seseorang yang menyukai Dharma yang lebih kecil adalah orang yang terikat pada konsep atau pandangan keakuan manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Dia tidak dapat mendengar, menerima, mempertahankan, mempelajari, atau membacakan sutra ini atau menjelaskannya kepada orang lain. Oh Subhuti, dimanapun sutra ini ditemukan, di seluruh jagat raya para dewa, manusia, dan asura akan datang dan memberikan persembahan ke tempat tersebut. Maka perlu engkau ketahui bahwa tempat demikian adalah sebuah tempat suci, bagaikan sebuah stupa di mana setiap orang harus bersujud dengan hormat, mengelilingi serta patut menyebarkan wewangian dupa dan bunga. 16. Rintangan karma dapat terhapuskan. Lagi pula Subhuti, jika seorang pria atau wanita budiman yang menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini diejek dan dicemooh oleh orang lain, itu sebenarnya merupakan rintangan karma bawaan dari kehidupan sebelumnya yang akan menjerumuskan ke kehidupan menyedihkan. Tetapi karena dalam kehidupan sekarang dia dicemooh orang lain,
rintangan karmanya itu terhapuskan dan dia akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Subhuti, aku teringat pada Asamkhya Kalpa yang tak terhitung di masa lalu sebelum zaman Buddha di Pankara. Aku bertemu dengan 84.000 Nayuta, miliar Buddha, dan memberikan persembahan serta melayani mereka semua tanpa terkecuali. Tetapi jika di zaman berakhirnya Dharma ada seseorang yang dapat menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini, maka jika pahala dan kebajikan yang dibandingkan dengan pahala dan kebajikan yang aku kumpulkan dari memberi persembahan pada semua Buddha tersebut adalah 100 kali lebih banyak, 1000 kali lebih banyak, 10.000 kali lebih banyak, 1.000.000 kali lebih banyak, bahkan sampai suatu jumlah yang tak terbilang kali lebih banyak. Oh Subhuti, jika aku harus menguraikan seluruh pahala kebajikan dari seorang pria atau wanita budiman yang di zaman berakhirnya Dharma dapat menerima, mempertahankan, mempelajari, dan membacakan sutra ini, maka pahala kebajikannya kalau kuuraikan satu persatu pikiran mereka yang mendengarkannya bisa menjadi sangsi atau curiga, ragu, dan tidak mempercayainya. Oh Subhuti, maka perlu engkau ketahui bahwa sutra ini memiliki arti yang sangat mendalam, tak terbayangkan, dan buah dari pahala yang juga tak terbayangkan. 17. Sesungguhnya segala sesuatu adalah tanpa inti, anatta. Kemudian Subhuti berkata kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, jika seorang pria atau wanita budiman bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, bagaimana seharusnya dia bertumpu, bagaimana seharusnya dia mengendalikan hatinya? Sang Buddha memberitahu Subhuti, seorang pria atau wanita budiman yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi harus berpikir demikian. Aku harus membebaskan semua makhluk hidup dari arus tumimba lahir. Tetapi bila semua makhluk hidup sudah dibebaskan dari tumimba lahir, sebenarnya sama sekali tidak ada makhluk hidup yang dibebaskan. Mengapa begitu? Subhuti, jika seorang bodhisattva masih mempunyai konsep keakuan manusia, makhluk hidup, dan kehidupan, maka dia bukanlah seorang bodhisattva. Mengapa begitu? Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma tentang tekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Sewaktu Tathagata sedang berada bersama Buddha di Pankara, apakah ada dharma ajaran untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh? Tidak ada, Sang Bhagawa. Seperti apa yang kami pahami dari ajaran Sang Buddha sewaktu Sang Buddha berada bersama Buddha di Pankara, tidak ada dharma untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh atau diajarkan. Sang Buddha berkata, demikianlah Subhuti. Sebenarnya tidak ada dharma tentang Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh Tathagata. Oh Subhuti, jika ada dharma yang diperoleh Tathagata untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, maka Buddha di Pankara tidak akan memberikan padaku ramalan. Engkau akan mencapai kebuddhaan di masa yang akan datang dan bernama Sakyamuni. Karena sebenarnya tidak ada dharma untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, maka Buddha di Pankara memberikan ramalan itu padaku, bahwa engkau akan mencapai kebuddhaan di masa yang akan datang dan bernama Sakyamuni. Mengapa begitu? Tathagata berarti hakiki dari semua dharma. Segala dharma bersifat sama rata, tidak ada perbedaan yang melekat. Jika seseorang mengatakan Tathagata telah memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi, Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma tentang Anuttara Samyak Sambodhi yang diperoleh Sang Buddha. Subhuti, Anuttara Samyak Sambodhi yang dicapai Tathagata di dalamnya bukanlah sesuatu yang nyata atau tidak nyata. Oleh karena itu, Tathagata mengatakan semua ajaran dharma pada hakikatnya Buddha Dharma. Oh Subhuti, yang disebut sebagai semua dharma sebenarnya bukanlah semua dharma, oleh karena dinamakan semua dharma. Oh Subhuti, itu bisa diumpamakan sebagai tubuh seseorang yang sangat besar dan tinggi. Subhuti berkata, Sang Bhagawa, Tathagata mengatakan tubuh seseorang itu sangat besar dan tinggi. Sesungguhnya bukanlah bertubuh besar dan tinggi, hanya dinamakan tubuh yang besar dan tinggi. Oh Subhuti, seorang bodhisattva juga demikian. Jika dia berkata, aku harus membebaskan makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya dari arus tumimba lahir, maka dia tidak akan disebut seorang bodhisattva. Mengapa begitu? Subhuti, sebenarnya tidak ada dharma yang dinamakan bodhisattva. Karena itu Sang Buddha mengatakan, semua dharma tidak memiliki konsep keakuan manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Oh Subhuti, jika seorang bodhisattva mengatakan, aku akan memperindah tanah Buddha, dia tidak akan disebut bodhisattva. Mengapa begitu? Memperindah tanah Buddha dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan memperindah. Oleh sebab itu dinamakan memperindah. Oh Subhuti, jika seorang bodhisattva bisa memahami bahwa segala dharma adalah tanpa konsep diri keakuan, Tathagata akan menyebutnya sebagai seorang bodhisattva sejati. 18. Tathagata memandang jati diri semua makhluk hidup sama. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata fisik?
Memang begitu, Sang Bagawa, Tathagata mempunyai mata fisik. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata dewa? Memang begitu, Sang Bagawa, Tathagata mempunyai mata dewa. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata kebijaksanaan? Memang begitu, Sang Bagawa, Tathagata mempunyai mata kebijaksanaan. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata dharma? Memang begitu, Sang Bagawa, Tathagata mempunyai mata dharma. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata mempunyai mata Buddha? Memang begitu, Sang Bagawa, Tathagata mempunyai mata Buddha. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Apakah Tathagata telah membicarakan butir-butir pasir di Sungai Gangga adalah merupakan pasir? Memang begitu, Sang Bagawa, Tathagata telah bicara perihal butir-butir pasir tersebut. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu jika terdapat sungai-sungai Gangga sebanyak jumlah butir-butir pasir yang berada di suatu sungai Gangga, dan semua butir-butir pasir di dalam semua sungai-sungai Gangga itu semuanya menjadi tanah ala Buddha? Apakah jumlahnya sangat banyak? Sangat banyak, Sang Bagawa. Sang Buddha memberitahu Subhuti, semua bentuk pikiran yang beraneka ragam dari para makhluk hidup di semua tanah Buddha tersebut diketahui seluruhnya oleh Tathagata. Mengapa begitu? Semua pikiran dikatakan Tathagata sebagai bukan pikiran sesungguhnya. Oleh karena itu dinamakan pikiran. Mengapa begitu? Oh Subhuti, pikiran yang telah lalu tidak dapat dipegang. Pikiran sekarang tidak dapat dipegang. Pikiran yang akan datang tidak dapat dipegang. 19. Alam Dharma menembus atau memenuhi seluruh penjuru. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang memenuhi alam semesta atau jagat raya jutaan dunia dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, apakah orang itu akan memperoleh banyak pahala dari perbuatan tersebut? Memang begitu, Sang Bagawa, orang itu akan memperoleh sangat banyak pahala dari perbuatan tersebut. Subhuti, jika pahala dan kebajikan itu benar-benar nyata, Tathagata tidak akan mengatakan memperoleh banyak pahala dan kebajikan. Disebabkan oleh pahala dan kebajikan itu tidak nyata, maka Tathagata mengatakan memperoleh banyak pahala dan kebajikan. 20. Melepaskan rupa, wujud, dan ciri atau kesan. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya? Tidak, Sang Bagawa, Tathagata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya. Mengapa begitu? Kesempurnaan wujud fisik dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan kesempurnaan wujud fisik. Oleh sebab itu dinamakan kesempurnaan wujud fisik. Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tathagata dilihat dari kesempurnaan cirinya? Tidak, Sang Bagawa, Tathagata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan cirinya. Mengapa begitu? Kesempurnaan ciri yang dikatakan oleh Tathagata bukanlah sebagai kesempurnaan ciri sesungguhnya, hanya namanya saja disebut kesempurnaan ciri. 21. Dibicarakan juga tanpa dibicarakan atau dibabarkan. Subhuti, janganlah mengatakan Tathagata punya pikiran, aku telah membebarkan Dharma. Janganlah berpikir demikian. Mengapa begitu? Jika seseorang mengatakan bahwa Tathagata telah membebarkan Dharma, maka orang itu telah memfitnah atau menghina Sang Buddha, disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk mengerti apa yang kukatakan. Oh Subhuti, di dalam Dharma yang kubabarkan, sebenarnya tidak ada Dharma yang bisa dibabarkan. Hanya namanya saja disebut Dharma yang dibabarkan. Kemudian yang Arya Subhuti bertanya kepada Sang Buddha, oh Sang Bagawa, di masa yang akan datang apakah akan ada makhluk hidup yang setelah mendengarkan ajaran Dharma ini yang akan menumbuhkan hati yang penuh keyakinan mempercayai sutra Dharma ini? Sang Buddha berkata, Subhuti, sebenarnya tidak ada yang disebut sebagai makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Mengapa begitu? Oh Subhuti, makhluk hidup yang dikatakan oleh Tathagata sebagai makhluk hidup bukanlah makhluk hidup sesungguhnya, hanya namanya saja disebut makhluk hidup. 22. Tiada Dharma yang diperoleh. Subhuti berkata kepada Sang Buddha, oh Sang Bagawa, apakah dengan memperoleh Anuttara Samyak Sambudi Sang Buddha tidak memperoleh apapun? Sang Buddha menjawab, demikianlah, demikianlah. Oh Subhuti, mengenai Anuttara Samyak Sambudi sebenarnya tidak ada sedikit pun Dharma yang bisa diperoleh, hanya namanya saja disebut Anuttara Samyak Sambudi. 23. Menjalankan kebajikan dengan hati yang murni. Lagi pula, oh Subhuti, Dharma itu sama rata dan setara adanya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Hanya namanya saja disebut Anuttara Samyak Sambudi. Mempraktekkan semua dharma ajaran kebajikan adalah dengan tidak melekat pada konsep keakuan manusia, makhluk hidup, dan usia kehidupan. Dengan mempraktekkan atau menjalankan secara demikian, maka akan tercapailah Anuttara Samyak Sambudi. Oh Subhuti, kebajikan yang dikatakan oleh Tathagata bukanlah sebagai kebajikan sesungguhnya, hanya namanya saja disebut kebajikan. 24. Berkah dan kebijaksanaan yang tiada tandingannya. Oh Subhuti, jika ada seseorang yang telah mengumpulkan kekayaan dari 7 macam permata mulia yang timbunannya sebesar gunung Semeru,
yang berada di semua gunung Semeru di dalam alam jagat raya jutaan dunia, dan kemudian seluruh kekayaan orang tersebut diberikan sebagai dana amal. Dan di lain pihak, jika terdapat seseorang lainnya yang menerima membaca sutra Prasthaparamita ini dengan penuh keyakinan, walau hanya 4 baris gata saja, serta menerima, mempertahankan, mempelajari, membaca, melafalkan, dan menjelaskannya kepada orang lain, maka pahala dan kebajikan yang akan melampaui orang sebelumnya pertama tadi sebanyak ratusan bahkan berjuta-juta kali atau tak terhitung banyaknya. 25. Menolong tanpa pikiran untuk menolong, bebas dari pamrih. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu andai kata ada orang yang mengatakan bahwa Tathagata mempunyai pikiran? Aku akan membebaskan semua makhluk hidup. Oh Subhuti, janganlah mempunyai pikiran demikian. Mengapa begitu? Karena sebenarnya tidak ada makhluk hidup yang dibebaskan oleh Tathagata. Jika ada makhluk hidup yang dibebaskan oleh Tathagata, maka Tathagata akan mempunyai konsep keakuan. Manusia makhluk hidup dan usia kehidupan. Oh Subhuti, keberadaan konsep keakuan diri dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan keberadaan konsep keakuan diri, tetapi orang awam menganggapnya sebagai keberadaan konsep keakuan. Subhuti, orang awam yang dibicarakan oleh Tathagata bukanlah orang awam sesungguhnya, hanya namanya saja disebut orang awam. 26. Tubuh Dharma, Dharma kaya sesungguhnya tidak berwujud. Oh Subhuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah seseorang merenungkan Tathagata dari ke-32 ciri fisiknya? Subhuti menjawab, memang demikian Sang Bhagawa, seseorang dapat merenungkan Tathagata dari ke-32 ciri fisiknya. Sang Buddha berkata, Subhuti, jika Tathagata dapat direnungkan atau dikenali dari ke-32 ciri fisiknya, maka seorang Maharaja pemuta Dharma Cakrawartin juga dapat menjadi seorang Tathagata. Subhuti berkata kepada Sang Buddha, oh Sang Bhagawa, seperti apa yang kami pahami dari ucapan Sang Buddha, seseorang tidak seharusnya merenungkan atau mengenali Tathagata dari ke-32 ciri fisiknya. Pada saat itu Sang Bhagawa mengucapkan suatu gata yang berbunyi, barang siapa melihatku dalam wujud, barang siapa mencariku dalam suara, dia mempraktekkan jalan menyimpang dan tidak dapat melihat Tathagata. 27. Tiada pelepasan semua konsep Dharma. Oh Subhuti, engkau mungkin mempunyai pikiran bahwa Tathagata tidak memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi dengan cara menyempurnakan ciri fisiknya. Oh Subhuti, janganlah berpikir bahwa Sang Tathagata tidak memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi dengan cara menyempurnakan ciri fisiknya. Oh Subhuti, juga janganlah engkau berpikir bahwa mereka yang telah bertekad mencapai Anuttara Samyak Sambodhi berarti mereka mau melepaskan semua dharma objek pikiran. Jangan berpikir demikian. Mereka yang telah bertekad mencapai Anuttara Samyak Sambodhi berdasarkan dharma tidak berpandangan untuk melepaskan semua dharma pada akhirnya. 28. Tanpa pamrih dan tanpa ketamakan atau loba. Oh Subhuti, jika terdapat seorang bodhisatwa yang memenuhi alam semesta yang banyaknya bagi butir-butir pasir di sungai Gangga dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, tetapi di lain pihak jika ada seseorang lainnya mengetahui bahwa semua dharma tidak memiliki konsep keakuan dan mencapai kesempurnaan paramita anutpatika dharma santi, pahala dan kebajikan dari bodhisatwa tersebut akan melampaui bodhisatwa yang pertama. Mengapa begitu? Oh Subhuti, itu disebabkan karena bodhisatwa tidak menerima pahala dan kebajikan. Subhuti berkata kepada Sang Buddha, oh Sang Bhagawa, bagaimana mungkin para bodhisatwa tidak menerima berkah, pahala, dan kebajikan? Oh Subhuti, karena para bodhisatwa tidak boleh mengharapkan berkah, pahala, dan kebajikan dari perbuatan baik yang dilakukannya, maka mereka dikatakan tidak menerima berkah, pahala, dan kebajikan. 29. Penampilan Buddha yang agung berwibawa, tenang, tentram. Oh Subhuti, jika ada orang mengatakan Tathagata itu datang atau pergi, duduk atau berbaring, orang tersebut tidak mengerti maksud ajaranku. Mengapa begitu? Karena Tathagata tidak datang dari manapun dan juga tidak pergi kemanapun, oleh sebab itu dinamakan Tathagata. 30. Suatu kondisi yang menyebabkan suatu wujud terbentuk. Wujud adalah perpaduan ciri-ciri. Oh Subhuti, jika ada seorang pria atau wanita budiman meratakan 3.000 maharibu alam dunia, alam jagat raya dan menghancurkannya menjadi partikel-partikel debu yang halus, bagaimana pendapatmu? Apakah jumlah dari partikel-partikel debu yang halus itu sangat banyak? Subhuti berkata, sangat banyak Sang Bhagawa. Mengapa begitu? Jika partikel-partikel debu yang halus itu benar-benar ada, Sang Buddha tidak akan mengatakannya sebagai partikel-partikel debu. Mengapa begitu? Partikel-partikel debu dikatakan oleh Sang Buddha bukanlah sebagai partikel-partikel debu sesungguhnya, hanya namanya saja disebut partikel-partikel debu. Oh Sang Bhagawa, lagi pula jika jutaan dunia alam jagat raya itu benar-benar ada yang dikatakan oleh Tathagata bukanlah sebagai jutaan dunia alam jagat raya, sesungguhnya hanya namanya saja disebut jutaan dunia alam jagat raya. Mengapa begitu? Jika jutaan dunia itu benar-benar ada, maka akan ada perpaduan ciri-ciri gabungan dari unsur-unsur. Perpaduan ciri-ciri yang dikatakan oleh Tathagata bukanlah sebagai perpaduan ciri-ciri sesungguhnya, hanya namanya saja disebut perpaduan ciri-ciri.
Subhuti perpaduan ciri tidak dapat dibicarakan, akan tetapi orang awam sangat terikat pada hal tersebut. 31. Tidak melekat pada apa yang diketahui dan dilihat. Oh Subhuti, jika seseorang mengatakan bahwa Sang Buddha membicarakan konsep keakuan, manusia, makhluk hidup, dan usia kehidupan, bagaimana pendapatmu? Apakah orang itu mengerti makna ajaranku? Tidak, Sang Bagawa, orang itu tidak mengerti makna ajaran Tathagata. Mengapa begitu? Karena konsep keakuan manusia, makhluk hidup, dan kehidupan dikatakan oleh Tathagata sebagai bukan konsep keakuan, bukan manusia, bukan makhluk hidup, dan bukan kehidupan sesungguhnya. Hanya namanya saja disebut konsep keakuan manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Oh Subhuti, mereka yang telah bertekad mencapai Anuttara Samyak Sambuddhi harus mengetahui, memandang, percaya, dan mengerti bahwa tidak ada dharma yang muncul atau tidak boleh menciptakan ciri dharma. Oh Subhuti, ciri dharma yang dikatakan oleh Tathagata bukanlah sebagai ciri dharma sesungguhnya, hanya namanya saja disebut sebagai ciri dharma. 32. Tubuh nirmana kaya bukanlah sebenarnya. Oh Subhuti, andai kata ada seseorang yang memenuhi berjuta-juta dunia, alam jagat raya yang tak terhitung banyaknya dengan 7 macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, akan tetapi di lain pihak, jika ada seorang pria atau wanita budiman yang telah bertekad mencapai bodhicitta, mengambil dari sutra ini dengan penuh keyakinan, sekalipun hanya 4 baris kata saja, dan menerima, mempertahankan, mempelajari, membaca, melafalkan, dan membabarkannya dengan luas kepada orang lain, maka pahalanya akan melampaui orang sebelumnya atau pertama tadi. Bagaimana caranya menerangkan kepada orang lain dengan tidak terikat pada ciri tanpa tumpuan atau kemelekatan? Mengapa begitu? Semua dharma yang timbul terkondisi adalah bagikan mimpi, ilusi, gelembung, bayangan, bagikan titik embun dan kilatan petir. Renungkanlah dengan demikian. Sesudah Sang Buddha membabarkan sutra ini, yang Arya, Subhuti, semua biksu dan biksuni, upasaka dan upasika, serta para dewa manusia, asura mendengarkan apa yang dikatakan Buddha. Semua sangat bergembira, mereka percaya, menerima, menghormati, dan mempraktekannya. Amin.